Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK khususnya untuk bab larutan. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 38 SBMPTN tahun 2018 dengan kode 429. Berdasarkan reaksi berikut, di sini terdapat 3 buah reaksi yang ditanya di soal yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, kalau kita mencari pasangan asam basa konjugasi, berarti kita harus mengingat kembali tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke ya, kata Bronsted-Lowry, asam merupakan sebagai donor proton. Oke ya, jadi asam ini sebagai donor proton katanya. Asam donor proton. Oke ya. Nah, kalau proton di teori asam basa Bronsted-Lowry nanti dilambangkan dengan ion H+. Nah, kalau asam sebagai donor pasti ada yang nerima. Nah, yang menerimanya basa. Jadi basa kata Bronsted dan Lowry merupakan akseptor atau penerima proton. Akseptor atau penerima proton. Nah, jadi dari teori ini kita harus mengingat yang namanya donor, ibaratnya kayak kita mau donor darah nih. Kalau kita mau donor darah, selain darah kita harus sama, kapasitas atau jumlah darah kita harus lebih banyak dibandingkan dengan yang akan kita sumbangkan. Benar ya? Nah, sama halnya di sini. Kalau dia asam, donor, berarti dia harus mempunyai hal lebih banyak dibandingkan dengan pasangannya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari ketiga jenis reaksi, kita tentukan dulu saja siapa asam dan siapa basanya. Menentukan asam dan basa, kita lihat yang mirip pasangannya. Kita lihat pasangan yang pertama. CH3OH, ini ya, CH3OH lebih mirip di sebelah kanan dengan siapa? HC2H3O2 atau CH3O-. Lebih mirip dengan CH3-O- ya. Berarti pasangan pertama CH3OH dengan CH3O-. Nah, dari sini kedua pasangan ini kita tentukan siapa asam, siapa basanya. Lihatlah jumlah H-nya paling banyak. CH3OH di sini jumlah H-nya ada 4, CH3O jumlah H-nya ada 3. Jadi siapa yang banyak H? CH3OH. Nah, berarti CH3OH di sini dia bersifat asam. Sedangkan CH3O- bersifat basa. Nah, pasangan yang kedua C2H3O2- dengan HC2H3O2. Kita tentuin juga ya. Yang lebih banyak H di sebelah kanan. Ini ya. Berarti ini sebagai asam. Ini saya bedakan warna. Yang satu warna berarti satu pasang. Dan ini sebagai basanya. Nah, yang di sebelah kanan panah disebut dengan konjugasi, berarti ini asam konjugasi, dan basa ini disebut dengan basa konjugasi. Oke, bisa difahami ya. Reaksi yang kedua ada H2, HC2H3O2, lebih mirip dengan C2H3O2- yang bersifat asam yang di sebelah kiri ya. Ini asam karena hanya lebih banyak. Kemudian C2H3O2- sebagai basa. Oke, yang kanan disebut konjugasi, berarti ini basa konjugasi. CO3 2- dengan HCO3 2-, berarti ini sebagai asamnya. Asam dan ini sebagai basanya. Nah, di sebelah kanan konjugasi ya, berarti ini asam konjugasi. Reaksi yang ketiga,
C6H5NH3 dengan C6H5NH2. Siapa yang banyak H-nya? Yang banyak H-nya yang di sebelah kiri, berarti ini sebagai asam. Kemudian yang pasangannya C6H5NH2 sebagai basa. Karena dia di sebelah kanan, berarti disebut dengan basa konjugasi. OH- dengan H2O, berarti H2O-nya sebagai asam konjugasi karena hanya lebih banyak ya, dan OH-nya sebagai basa. Nah, kita lihat di sini yang ditanya yang bukan pasangan asam basa konjugasi. Pasangan yang pertama ada CH3OH dengan CH3O-. CH3OH ini ya asam, CH3O- basa konjugasi. Berarti yang pertama benar. Mereka berpasangan. Yang A benar. Kita cek yang B. Yang B di sini ada HC2H3OH O2. Yang ini ya. Dengan HCO3 2-. HCO3 min. Oh, yang ini. Oh, salah ya. Asam sama asam konjugasi. Nah, berarti yang salah di sini yang B, yang bukan pasangan asam basa konjugasinya. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 38? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 39, ke dalam 200 ml HCN 0,1 molar ditambahkan 1,12 gram KOH. Larutan yang dihasilkan memiliki pH berapa? Kalau kita mau mencari nilai pH antara asam sama basa yang harus kita reaksikan, boleh kita cari pakai MBS dulu. Kita cari mol mula-mula bereaksi sisa. Dan bersisa nanti kita lihat sifatnya. Kalau sisanya yang asam lemah, berarti sifatnya penyangga. Kalau habis bereaksi, berarti nanti sifatnya hidrolisis. Jadi kita buktiin dulu sifatnya penyangga atau hidrolisis. Sebelum masuk ke MBS, boleh kita cari dulu berapa mol masing-masing asam dan basa. Mol HCN-nya, karena ada volume sama molaritas, berarti molnya molaritas dikali dengan volume. Berarti molaritasnya di situ 0,1 dikali volumenya 200 ml. 0,1 dikali 200 sama dengan 20 milimol. Karena satuan volumenya tadi mililiter, jadi ini milimol. Kemudian KOH dalam bentuk massa. Kalau dia dalam bentuk massa, rumus mol yang kita pakai massa per mR. Mol sama dengan massa per mR. Nah, berapa nilai massanya? Massa dari KOH 1,12 gram per mR dari KOH 56. 1,12 dibagi 56 sama dengan 0,02. Benar nggak nih? Benar ya, 0,02, tapi di sini mol 0,02 mol. Nah, ini boleh kita ubah ke dalam bentuk milimol juga sama ya. Biar sama pas nanti kita nyari MBS-nya, berarti ini kita kali 1000, jadi 20 milimol. Oke, karena molnya sama, kayaknya ini hidrolisis deh sifatnya. Coba kita buktiin aja. Boleh sih kalau usah kita buktiin karena mol ini kan sudah sama, terus ini semuanya bervalensi 1. Kita reaksikan dulu saja. Ada HCN ditambah dengan KOH menjadi KCN ditambah dengan H2O. Oke, kita cari mol, mula-mula bereaksi sisa. Reaksi kita sudah setara ya, H di kiri ada 2, di kanan 2, CN1, CN1, K-nya 1, O-nya juga 1. Nah, sekarang kita masukin ke mula-mula, mol HCN-nya tadi 20, berarti di sini kita ganti 20. KOH-nya juga 20, karena mula-mula KCN ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi,
pakai mol yang paling kecil karena molnya sama, jadi kita turunkan semuanya di sini 20. Di sebelah kiri kita kurang habis, di sebelah kanan ditambah, berarti di sini 20 dan ini 20. Nah, karena di sini habis bereaksi, ini ya. Jadi patokan kita itu dari pereaksinya. Karena ini habis bereaksi, maka sifat larutan kita bersifat hidrolisis. Nah, hidrolisis apa di sini? Karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, berarti dia hidrolisis parsial. Dan sifatnya basa, karena OH- basa kuat. Jadi kalau sifatnya basa, kita akan mencari pH basa. Rumus dari pH basa akan mencari nilai OH- dulu. Oke, OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garamnya. KW, nilai KW itu tetapan. Akar KW 10 pangkat negatif 14. 10 pangkat negatif 14 per Ka-nya 10 pangkat min 10 kali konsentrasi garam mol dibagi volume total. Ini ya konsentrasi garamnya molnya 20, volumenya 200 mili. Berarti di sini kita bagi 20 per 200 mili. 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat min 10, jadi 10 pangkat negatif 4. Min 10 naik ke atas jadi positif ya. 10 pangkat negatif 4 dikali 20 dibagi 200, 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1. Nah, ini kita tambah. Ini masih dalam bentuk akar ya. Oke. Jadi 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 1, jadi akar 10 pangkat negatif 5. Ingat, kalau bentuk akar, ini artinya kita pangkatkan dengan setengah. Jadi 10 pangkat negatif 5 kita kali pangkat setengah, jadi 10 pangkat negatif 2,5. Dapat nilai OH-. Mencari pH basa, melewati POH dulu. POH sama dengan minus logaritma dari ion H+. OH-. Bukan H+, OH- ya, karena dia basa. Jadi sama dengan minus logaritma dari 10 pangkat negatif 2,5. Jadi POH-nya sama dengan 2,5. Nah, mencari pH, kita kurangkan dengan 14 POH-nya. 14 dikurang POH. Jadi, pH-nya 14 dikurang 2,5. 14 dikurang 2,5 sama dengan 11,5. Ada nggak jawabannya? Jadi, pH-nya 11,5. Ada ya. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 40. Ion Al3+ dalam air terhidrasi membentuk ion kompleks AlH2O 6 kali 3+. Ion kompleks tersebut dapat menetralkan ion hidroksida menurut reaksi berikut. Manakah pernyataan yang benar dari fakta di atas? Jadi untuk mencari fakta yang benar, kita tentukan dulu menurut teori asam basa, Bronsted-Lowry, dari masing-masing persamaan reaksi. Ingat di soal nomor 38 tadi, asam merupakan donor proton, kalau basa sebagai akseptor. Kalau dia sebagai donor, berarti dia akan memberikan. Kalau dia mau memberi, artinya jumlahnya harus lebih banyak dulu. Kita lihat pasangan yang mirip dulu. AlH2O 6 kali dengan AlH2O 5 kali. Siapa yang paling banyak H-nya? AlH2O 6 kali. Berarti dia sebagai asam. Karena H-nya lebih banyak, jadi ini sebagai asam. Nah, pasangannya berarti di sini basa. H2O, karena H-nya sedikit, H-nya banyak, berarti ini asam. Pasangannya kan lebih dikit tuh H-nya. Yang sebelah kanan ini konjugasi ya, disebut dengan konjugasi. Dan ini basa, pasangannya si asam konjugasi tadi. Ini tadi basa konjugasi. Ini tadi asam konjugasi.
Oke. Yang kedua, AlH2O 5 kali OH2 plus dengan AlH2O OH2 kali. Kita lihat H di sebelah kiri 10, 6. Di sebelah kanan 4 kali 2, 8. 8 tambah 2. Oke, kita lihat dulu di sini bentar. Yang di sebelah kirinya ada 10 tambah 1, 11. Di sebelah kanannya, ini kan ini maksudnya ya, 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Di sini 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Oke, lebih banyak di kiri ya. Berarti ini sebagai asam. Pasangannya tadi sebagai basa. OH- dipasangkan dengan H2O. H2O banyak H-nya, berarti ini sebagai asam. Konjugasi, berarti ini sebagai basanya. Nah, ini tadi basa konjugasi ya. AlH2O 4 kali 2OH2 dengan AlH2O 3 kali OH3. Nah, di sebelah kiri 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10. Di sebelah kanan 3 kali 2, 6 tambah 3, 9. Berarti masih di sebelah kiri yang sifatnya asam. Ini asam. Dan ini sebagai basanya. Nah, H2O ini asam, konjugasi. OH- basa. Oke, kita lihat pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar yang mana? AlH2O 6 kali 3 plus bertindak sebagai basa Lewis. Salah ya. Ini bukan basa Lewis kita. Yang B, AlH2O 5 kali OH2 plus merupakan basa konjugasi dari AlH2O 3 kali OH3. H2O 5 kali OH2 plus merupakan basa konjugasi dari AlH2O 3 kali. Salah ya. Ini katanya basa konjugasi dari H2O 3 kali OH3 kali. Yang ini salah ya. Karena dia bukan basa konjugasinya. Oke, yang B juga salah. Yang C, pada semua reaksi tersebut H2O bersifat basa. Salah ya, H2O ini semuanya bersifat asam nih. Oke, yang C juga salah. Yang D, AlH2O 4 kali OH2 kali plus bersifat amfifrotik. Kita lihat nih, AlH2O 4 kali di mana posisinya? AlH2O 4 kali AlH2O 4 kali OH2 plus ini ya, 1. Terus ada AlH2O 4 kali OH2 plus ini. Nah, benar, ini bersifat amfifrotik. Amfifrotik itu bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai basa. AlH2O 4 kali OH2 kali plus, di situ bisa bersifat asam dan basa. Ya. Jadi jawabannya yang paling tepat nomor 40 adalah yang D. Oke, bisa difahami soal nomor 40? Bisa, kita lanjut soal berikutnya. Dietilamin merupakan basa lemah dengan Kb 9 kali 10 pangkat negatif 4. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 10 ml dietilamin 0,1 molar dan 10 ml HCl 0,09 molar. Larutan yang dihasilkan memiliki pH berapa? Nah, sekarang coba kita buat reaksi dulu saja dietilamin dengan HCl. Kita cari mol mula-mula dietilamin 90 dikali 0,01 molar dari soalnya ya ini. Kita kalikan molaritas sama volume, 90 dikali 0,01, 0,9. Berarti di sini dietilaminnya 0,9. HCl-nya 10 dikali 0,09 sama 0,9 juga. Karena mula-mula ini belum terbentuk. Oke, ini 0,9 karena koefisien mereka sama. 0,9 juga. Nah, habis bereaksi. Ini berarti sifatnya hidrolisis juga. Nah, hidrolisis apa? Karena sifatnya di sini asam kuat, maka sifat hidrolisisnya bersifat asam. Jadi kita akan mencari ion H+.
H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. KW tadi tetapan 10 pangkat negatif 14 per KB-nya 9 dikali 10 pangkat negatif 4. 9 kali 10 pangkat negatif 4. Dikali konsentrasi garamnya, konsentrasi garam mol dibagi volume total. Jadi konsentrasi garam mol per volume total 0,9 per volume totalnya tadi di soal 90 tambah 10 jadi 100 per 100. Kalau per 100 berarti naik ke atas jadi negatif 9 kali 10 pangkat negatif 3. 9 kali 10 pangkat negatif 3. 9-nya bisa kita coret, 10 pangkat negatif 4 naik ke atas jadi 10 min 10 tambah 10 min 3. Jadi 10 pangkat negatif 13. 10 pangkat negatif 13 kita akarkan, jadi hasilnya 10 pangkat negatif 6,5. Min 13 kita akarkan ya, jadi 10 pangkat negatif min 6,5. Nah, yang ditanya pH, jadi masuk ke rumus pH. pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Saya buat di samping min log dari ion H+. Min log 10 pangkat negatif 6,5 atau pH kita 6,5 ya. Ada nggak jawabannya 6,5? Ada, jawabannya yang B. Oke, bisa difahami soal nomor 41? Bisa, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 42, larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ke dalam 2 kg air. Nah, di sini perlu diketahui BaCl2 bersifat elektrolit. Barium klorida terdisosiasi sempurna. Di sini ya, berarti nanti nilai alfanya sama dengan 1. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kilo air. Pada tekanan yang sama, delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut. Nah, delta TBB sama dengan 2 kali delta TBA. Ingat rumus delta TB, KB dikali molalitas. Nah, karena B tadi non-elektrolit, 2 dikali delta TBA, KB kali molalitas dikali I. Karena dia larutannya elektrolit tadi dikasih tahu di soal. Nah, di sini KB-nya bisa kita coret karena ini tetapan. Kalau molalitas tidak bisa karena massa mereka berbeda. Molalitas rumusnya massa per mR dikali 1000 per P. Nah, berapa massa B tadi? Massa B tadi 15 gram. Berarti kita ganti di sini 15 gram per MRB. MR zat B-nya tadi nggak ada ya yang ditanya, berarti kita ganti MR-nya sebagai X saja, dikali 1000 per massa pelarut dari zat B tadi 1 kilo. 1 kilo itu kita ubah ke gram, berarti per 1000 juga, sama dengan 2 dikali molalitas zat A. Zat A 4,16, massanya 4,16 per MR-nya diketahui juga di soal 208 dikali 1000 per 2000 dikali I dari BaCl2. BaCl2 kalau diuraikan menjadi Ba2 plus 2Cl min. Jadi oke, saya uraikan di atasnya saja di sini ya. Ada BaCl2 kalau diuraikan menjadi ion Ba2 plus 2Cl min. Nah, tambahkan koefisien di depan 2 tambah 1, 3. Jadi I-nya sama dengan 3. Kenapa kita langsung masukkan I-nya 3? Karena terdisosiasi sempurna alfanya sama dengan 1, jadi I sama dengan N. Kita kali dengan 3. Nah, boleh kita sederhanakan lagi, ini habis ya.
kemudian ini setengah, sisa 2, 2-nya bisa kita coret di sini. Jadi tinggal 15 per X. 15 per X sama dengan 4,16 per 208. 0,02 dikali 3 jangan lupa, jadi 0,06 kali silang, jadi X sama dengan 15 per 0,06. Berapa nih? Dapatlah X-nya atau MR-nya sama dengan 250. Ada nggak jawabannya? 250. Ada, jawabannya yang B. Oke, sampai di sini untuk soal nomor 42 bisa difahami? Bisa. Oke ya. Kalau bisa, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan larutan part yang ke-7. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.